sebelumnya Ustazah minta tolong untuk anak-anak sekalian untuk menyalakan videonya ya. Biar Ustazah bisa melihat, nah gitu. Ya, Ustazah sangat bahagia ketika Ustazah bisa melihat kalian gitu. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan memandu acara pada siang hari ini gitu ya. Menuju siang hari ini semoga kita tidak meskipun virtual gitu tidak mengurangi keberkahan dan esensi untuk hari ini seperti itu. Suaranya dikecilkan. Sudah ya. Pada kesempatan kali ini ya, di depan Ustazah sudah ada beliau bernama Bulisda Farhani, begitu sarjana psikologi juga. Ya, insya Allah akan memberikan banyak pengetahuan ya. Jadi silakan nanti anak-anak disimak dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Iyut gitu ya mengenai ketika aku beranjak remaja ya. Jadi di usia kalian ini adalah usia-usia remaja gitu. Mungkin yang kelas 7 masih beradaptasi gitu. Jadi anak-anak menuju remaja seperti itu ya anak-anak. Nah, ibarat kalau kata orang kan kehidupan ibarat perjalanan gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan bekal untuk perjalanan kita nanti gitu. Terus bagaimana kita juga harus tahu tujuan kita itu mau kemana. Dan kita harus ibarat kayak babat alas gitu ya. Harus mengenal medan gitu, persiapan fisik kita gimana, bekal apa yang harus kita bawa dan sebagainya. Kalau misalnya kita tidak tahu seperti itu, bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan zaman seperti itu. Ya, langsung saja mulai ya. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lisda sudah jauh-jauh dari Sukoharjo datang ke sini untuk berbagi ilmu dengan kami begitu. Ya, semoga nanti hari ini bisa maksimal gitu dan anak-anak bisa menjadi orang-orang yang siap begitu untuk menghadapi tantangan zaman seperti itu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak. Silahkan jangan lupa di-on-kan videonya biar kita bisa saling menatap ya gitu ya meskipun melalui virtual seperti itu. Nah, tadi Ustazah sudah bilang gitu ya mengenai persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan zaman begitu ya. Mungkin yang pertama kali saya mau menanyakan Bu, bagaimana kita bisa atau anak-anak gitu untuk mengenal dirinya sendiri. Ya. Assalamualaikum anak-anak, luar biasa ya. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah ya di tengah Covid. Semoga di rumah masih pada bersemangat dan meskipun tidak ketahuan posisinya mungkin sambil tidur, sambil nyemil, sambil bermain dengan adik, nggak apa-apa. Tapi yang jelas satu, kita belajar bareng dan nanti Bu Lisda dengan Bagi ya akan ngobrol. Dan tadi yang pertama ditanyakan bagaimana kita mengenal diri bisa sendiri. Mengenal diri kita gitu. Nah, kalau yang buat anak-anak yang pertama bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Teman-teman Bu Lisda mau nanya dulu dong. Pernah nggak sih ngobrol sama mama, sama ayah, sama bunda? Kita pernah nggak bertanya, nama kalian itu siapa? Kemudian arti namanya apa? Misalnya, kalau nama Bagi, nama panjangnya siapa Us? Nama saya Bagiatus Salihah. Bagiatus Salihah. Artinya Us? Ya, sebenarnya saya menyembunyikan artinya ya. Oh, menyembunyikan tapi artinya, apa-apa, kenapa? Malu, karena saya memikir ini adalah nama yang berat begitu. Oh, beratnya kenapa? Karena artinya sangat berat. Ya. Oh ya, artinya jadi, berat gitu? Enggak. Ya, jadi nama Bagiatus Salihah diambil dari surat Al-Kahfi dan Maryam gitu. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak baca surat Al-Kahfi pasti akan menemukan wal Bagiatus Salihah gitu. Nah, itu artinya adalah amal kebajikan yang kekal ya. Semoga ini bisa menjadi arti dan menjadi makna untuk kehidupan saya begitu. Oh ya, luar biasa. Nah, anak-anak bisa ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengenal diri kita. Sebenarnya yang pertama, kenali dulu. Tanya sama orang tua.
ketika kemudian pada satu masa orang tua menikah, kemudian hamil kalian, kalau nggak pakai sedih malaikat dong ya. Oh iya, Masya Allah. Jadi begitu ya. Jadi kita harus memaknai kita di mana dan kita akan bisa memaksimalkan potensi tanpa gangguan atau tanpa harus melihat dari sisi yang lain, misalnya orang-orang lain seperti apa, kenapa kok gak bisa seperti itu dan sebagainya. Karena kita yang tadi sudah disampaikan Bu Lista gitu ya, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang itu mungkin tidak akan sama pada setiap orang. Jadi tidak ada perbandingan antara kita dan orang lain gitu ya Bu ya. Melihat kebaikan orang lain untuk kita ikut bahagia harus ya betul, tidak dikembangkan sifat iri gitu ya teman-teman. Dan kita harus memahami bahwa Allah menciptakan itu kan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah dalam konteks yang memang berarti aku akan menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Berarti bagaimana kemudian temanku pinter di bidang ini, bagus di bidang ini, aku bagus di bidang ini, dan semuanya harus fastabiqul khairat. Tidak boleh kemudian temanku pinter banget, melihat kebaikan betapanya kita yang sakit hati gitu ya. Enggak gitu. Karena Islam mengajarkan sahabat Rasulullah itu kan banyak karakternya anak-anak. Jadi kita bisa belajar dari karakter-karakter yang berbeda tapi berkolaborasi. Islam dimajukan dengan cara kita bersama berfastabiqul khairat. Ketika Allah mau menciptakan kan malaikat sudah protes, itu tuh mau bikin kerusakan loh ya Allah gitu. Belum. Enggak tahu sih gitu. Sehingga kita harus memahami karena memang Allah itu menciptakan kita mau menjadi khalifah, berarti ya ijawantah kehidupan kita akhirnya UMI-nya bahwa kita itu manusia yang positif, yang baik, bukan manusia negatif. Jangan sampai gue kan tertakdir kayak gini loh, hobi bolos. Enggak gitu. Tertakdirnya fitrah gitu ya. Fitrah yang akan menuju fujuroha wa taqwahanya tergantung kita mau menjadi seperti apa, tapi pada dasarnya bersih putih, membawanya kebaikan, menjadi khalifah fil ard yang memang ya kita harus berlatih membiasakan yang positif gitu ya. Contoh kecil anak-anak kita jalan gitu kan, ada tanaman, makasih dong sama tanaman gitu, karena kita memimpin di bumi, belajar dong itu tangan ndak usah medii, ndak usah bunga-bunga, daun-daunnya dipoteli nggak karu-karuan gitu ya, nanti batu-batu ditendangin. Melihat keran air mengucur ya segera dimatikan, lampu yang belum dimatikan segera dimatikan gitu, sehingga kita ikut menjaga kelestariannya karena memang potensi kita positif. Adanya kita itu membawa dampak lingkungan positif, kehadirannya menyenangkan. Jangan sampai menjadi orang yang datang tuh, wah ini pasti jadi huru hara onda. Kalau kita nggak ada tuh dunia serasa sepi gitu ya, dunia serasa kurang gitu. Tapi dengan kehadiran kita teman-teman kita senang, dengan kehadiran kita bisa menghibur yang lainnya, sehingga memang menjadi pribadi yang positif karena dari awalnya positif dengan semua apa yang Allah berikan ini harus dilakukan begitu. Jadi saya menggarisbawahi mengenai kolaborasi gitu ya Bu. Jadi maksudnya kita nggak bisa kalau misalnya kita mau sukses sendiri gitu, kita nggak bisa. Betul gitu. Jadi semua harus memiliki perannya masing-masing untuk menjadi khalifah fil ard gitu. Karena khalifah fil ard tugasnya seluruh manusia begitu ya. Ya. Terus Bu kan tadi sudah disampaikan mengenai kita sudah mengenali diri gitu. Nah sekarang masuk ke keremajaan ya Bu ya. Bagaimana kita bisa mengenal ciri-ciri kita sudah remaja atau belum gitu, apakah kita akan selamanya menjadi anak-anak gitu dan sebagainya, seperti itu Bu. Teman-teman, anak-anak, kalau di dalam Islam memang ini ada terminologi antara psikologi dengan cara Islam mandang ya kalau di psikologi memang nanti kalau anak-anak ada yang ingin jadi psikolog, nanti kemudian kuliah di Fakultas Psikologi akan mengenal dalam rentang perkembangan dari periode anak-anak bayi gitu ya. Dari baru lahir, bayi, anak-anak, remaja ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, dewasa dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Islam ya kita kenal itu sejatinya lebih kepada bahasa balik gitu ya. Nah, teman-teman,
Satu hal yang kalau ada yang mungkin perempuan belum haidhah, yang laki-laki belum ejakulasio atau belum mimpi basah, maka sebenarnya pembatasnya adalah ketika kita memasuki periode balik, gitu ya. Nah, bagi siapapun di umur berapapun, kalau saya sering matur gitu ya, kalau toh dia masih SD kelas 4, kelas 5 dan dia sudah mencapai akil baliknya, secara fisik hormon seksualitasnya sudah matang, maka sejatinya dia sudah tersampai pada balik. Berarti sejatinya secara teori, kalau dalam bahasa terminologi dia sudah masuk remaja, ya dia sudah remaja. Maka anak-anak, kalau yang hari ini kalian sudah balik, berarti sejatinya kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, karena kita sudah matang. Kematangan dalam arti biologis yang harus dibarengi dengan maturitas yang lain. Maturitas emosional, berarti harus mulai belajar mengendalikan diri, bertanggung jawab, lebih percaya diri, bisa dipercaya dan selanjutnya. Termasuk kematangan spiritual. Ingat hadisnya Rasulullah, ketika sudah 10 tahun orang tua kita kenapa disuruh wadrib? Kenapa disuruh memukul kalau kita nggak mau sholat? Karena sejatinya di angka itulah angka krusial yang nanti ketika dalam terminologi psikologi masuk periode remaja, kita sudah selesai dengan urusan spiritualitas terutama sholat gitu. Nggak perlu dioyak-oyak loh ya, sudah Allahu Akbar. Masih Ngantuk. Begitu gitu. Oh, wudunya sholatnya kilat khusus gitu ya. Dengan kecepatan yang luar biasa. Enggak. Maka kalau kita berbincang batasannya sejatinya ada batasan balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami seperti yang Bu Lisda sampaikan tadi, haidhah maupun ejakulasi berarti sudah masuk secara fisik ya masuk di periode remaja yang mungkin harus segera ditambah dengan kematangan emosional maupun kematangan spiritualnya. Ya, berarti kalau misalnya ketika anak-anak sudah menginjak sudah haidhah atau sudah ejakulasi gitu ya Bu ya. Berarti dia harus mulai sadar gitu ya mengenai oh aku udah haid nih gitu. Ya. Dan harus hati-hati Ya, gimana Bu? Hati-hati dalam arti kata karena kalau kita berbincang tentang perubahan baik fisik maupun emosional gitu ya Kalau fisik kan tetap ya teman-teman, saya nggak tahu kalau di SMP pelajaran biologi tentang perubahan fisiologis pasca haidhah atau ejakulasi ya. Contohnya teman-teman, ada ciri kelamin primer, ciri kelamin sekunder gitu ya. Kalau ciri kelamin primer ya berarti datangnya darah haid, keluarnya darah haid atau kemudian ejakulasi gitu. Tapi kalau ciri-ciri kelamin sekunder, maaf ya teman-teman, karena kita berbincang tentang teori, tentang ilmu, jadi yang dipakai otak ya. Kok ngomongkan kayak gitu, karena memang zatnya namanya itu. Ciri kelamin sekunder misalnya, baik yang laki-laki maupun perempuan, lihat orang tua kita, lihat umi kalian, lihat bunda kalian, lihat mamah gitu. Ya mau tidak mau ciri kelamin sekunder dengan penumpukan kelenjar lemak pada payudara dan di ruas tulang panggul itu pasti akan ada. Maka perempuan ya bodinya kan berubah, itu harus disadari. Pada laki-laki suara yang berubah, dada yang rusuk yang kemudian tertarik bidang gitu ya dan itu juga harus dimengerti. Nah itu perubahan fisik. Sementara kenapa perubahan fisik terjadi? Ya kita harus hati-hati. Perempuan begitu sudah haidhah, anak-anak yang akhwat, yang perempuan, ingat berarti kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi calon ibu di dalam rahim. Setelah nanti periode pernikahan, insya Allah akan dihuni oleh calon anak kita yang akan menjadi generasi yang semoga Robi Rodhiya gitu ya. Amin. Generasi Qur'ani. Maka begitu jelang haidhah dan sudah haidhah, kenapa ada penumpukan kelenjar lemak pada payudara dan pada tulang panggul? Karena berfungsi untuk proses kehamilan. Tugas perempuan yang tidak bisa dilakukan laki-laki kan 3. Semua hal bisa dilakukan kecuali hamil, melahirkan, menyusui dan itu teori anak-anak.
Berarti ketika orang sudah haidhah, dia harus siap untuk hamil. Hamil itu dikorori makin di rahim yang Allah menyampaikan tempat yang sangat kuat. Padahal rahim itu di atasnya farji, teman-teman, tidak disangga kecuali oleh ruas tulang panggul. Tulang panggul itu tersambung oleh tulang belakang kita. Dan tidak ada penyangganya yang lain, tapi Allah menyampaikannya tempat yang kuat. Nah kalau tulang panggul itu tidak ada lemaknya, nak, semua bayi yang lahir itu akan meninggal karena tulang itu kan atos gitu. Jadi harus dipahami, tidak boleh ada sexual abuse, kekerasan seksual. Yang laki-laki misalnya ngelok ke temennya, ih pantatnya mega-mega, oh no. Karena ibu kita pun begitu. Termasuk karena tugas perempuan nanti menyusui, harus hati-hati. Tugas payudara itu cuma satu, menyusui yang Allah ciptakan di dalam rahim lahir menjadi bayi. Bukan untuk dimain-mainkan, bukan untuk difoto, diperlihatkan, tidak. Dan laki-laki juga harus paham mensupport ke sana, enggak boleh ngelokke, enggak boleh juga membuli begitu. Karena memang perempuan begitu haidah harus siap. Maka kenapa Allah mewajibkan kita untuk menjulurkan hijab seperti itu. Itu penugasan. Dan bukan hanya perubahan fisik, perubahan psikologis ya Us. Kita harus hati-hati. Kalau sudah remaja, nah usia-usia kalian itu tiba-tiba bagi yang perempuan, yang kelas 9 gantengnya itu nggak bisa ditolak loh, nak. Ketika tiba-tiba hati itu dikduk gitu ya, gitu ya Us. Yang laki-laki ketika melihat cantik banget, itu kenapa glowing sekali gitu ya. Itu bagi orang lain mungkin, hah, gitu cantik, iya loh, dia loh gitu. Padahal orang lain anggapnya nggak cantik loh, tapi dianggap. Kemudian hatinya begitu mau tidur geledak, malam-malam mikir gitu ya. Biasanya pleksek, tapi enggak, dan itu manusiawi. Nah, perubahan emosi di sini yang namanya love pasti akan muncul. Dan itu adalah anugerah. Yang pertama, alhamdulillah, kalian nggak salah gitu ya. Coba kalau yang laki-laki lihat temennya yang laki-laki deg-degan, wah malah medeni Bu. Ya nanti jadi kaumnya Nabi Lut gitu. Yang perempuan lihat temennya yang perempuan juga deg-deg. Nah ini harus hati-hati karena akan terkait dengan manajemen hati. Nah kemudian juga harus dipahami kalau udah masuk periode remaja dalam bahasa terminologi psikologi sudah akil balik. Kalau anak-anak itu temennya pakai sepatu baru, tas baru, lihat ya bagusnya gitu. Tapi kalau kalian lihat temennya pakai sepatu baru, warnanya mah ih kayak gitu. Cemburu, jealous, cemburu irinya tuh muncul gitu. Lihat temennya dipuji oleh guru, oleh ustadz-ustadzahnya, itu loh Mas Fulan itu loh rajin. Tapi biasa kan dia mah hitam, biasa kali gitu. Nah, ini yang juga harus hati-hati. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan begitu? Iya, karena kita akan akhirnya belajar berkompetisi positif. Fastabiqul khairat. Tanpa rasa itu, ya nggak bisa begitu. Karena kita harus, oh ya dia bagus, aku juga harus bagus. Ini yang terjadi. Jangan sampai dia bagus tak jegal, biar nggak bagus. Nah ini yang nggak boleh. Makanya kenapa tadi kita sampaikan, saya sampaikan warning, hati-hati ya, karena memang di periode remaja itu love, jealous, envy itu selalu gelibet di hati kita. Dan hati bukan otak loh ya, pengendalinya itu hati itu sudah ke sana gitu. Kalau teoriota anak-anak tahu boleh nggak sih nyontek? Tidak gitu. Tapi kenapa nyontek? Boleh nggak korupsi? Tidak. Tapi kenapa banyak orang korupsi? Otak mengatakan tidak, tapi hatinya nggak kuat. Maka doanya yang mukhalifal qulub begitu ya, yang membolak-balikkan di sini loh. Nah remaja nanti pasti hati-hatinya, hati ini harus hati-hati gitu ya Us. Hati-hati dengan hati. Betul. Jadi harus hati-hati, termasuk hati-hati di jalan. Gitu Ustazah. Menarik sekali ya Bu. Maksudnya mengenai anak remaja yang dulunya masih anak-anak gitu. Jadi dia punya sesuatu yang baru dalam dirinya gitu. Betul. Jadi harus siap nggak siap karena Allah sudah menentukan ini waktunya kalian udah masuk remaja, berarti kita harus
siap secara mental dan secara fisik gitu. Ya, dan maksudnya mulai beban dosa sudah mulai dibebankan kita betul. Ini yang harus kepada ingat diri banget sendiri. gitu ya. Gitu. Jadi ya emang harus sadar dan hati-hati gitu ya Bu. Jadi kita udah nggak fasenya lagi main-main kayak anak-anak gitu. Nggak waktunya lagi menghabiskan waktu untuk main game dan sebagainya gitu. Harus kita sadar kalau misalnya kita sudah mulai dewasa, ternyata Allah mulai remaja ya. Ya mulai remaja itu berarti udah harus lebih menuju ke kesungguh-sungguhan gitu ya tadi yang bisa dikatakan. Mulai belajar bertanggung jawab. Ya mulai belajar bertanggung jawab gitu untuk menjadi nantinya di masa depan nggak kaget lagi gitu karena kita sudah belajar dari sedini mungkin seperti itu. Gitu ya Bu. Nah, sangat menarik sekali. Terus lalu mengenai tugas perkembangan anak remaja itu seperti apa Bu? Ya, teman-teman, kalau kita bicara pada tugas perkembangan, maka sejatinya yang harus kita ingat di periode remaja juga kan ada peer group ya Us. Yeah. Sejatinya anak-anak ketika kalian mulai memasuki periode ini sesuatu hal yang normal. Kalau dalam tanda kutip kita mulai memilah dan memilih teman yang ngegeng gitu ya. Yang kadang-kadang dalam gengnya. Kita punya geng yang akhirnya bikin satu identitas. Kita pakai cincin yang sama. Kita harus ini sama dan seterusnya. Pada dasarnya menjalin hubungan interpersonal baik dengan sesama jenis maupun interpersonal dengan lawan jenis itu bagian dari salah satu tugas perkembangan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang belajar untuk berkomunikasi dengan positif gitu ya Us. Bagaimana kemudian kita bisa memahami, oh aku perempuan, aku calon ibu, sikapku harus begini. Oh aku laki-laki, aku calon ayah nanti kalau kita, karena salah satu tugas perkembangan pada remaja kalau dalam teori ketika remaja akhir dia sudah harus mulai siap membangun relationship berumah tangga sebagai awalan gitu ya, belum mikir yang lebih jauh dari itu, kok mikir tiba-tiba kok jadi manten, oh enggak gitu. Tapi mulai memahami bahwa kita memiliki peran jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan itu peran-perannya apa toh? Bukan peran domestikal, memasak, mencuci, jangan sampai gitu ya Us. Karena anak-anak kadang Bu Lisda bercanda loh. Kalau misalnya ketemu dengan kalian, ambil kertas, cepet-cepetan dalam waktu 10 detik. Tuliskan tugas perempuan. Masak, nyuci, ngepel, itu mah bukan tugas perempuan teman-teman. Laki-laki juga di restoran yang memasak, chefnya laki-laki gitu ya. Enggak, bukan itu. Tapi lebih kepada tugas hakiki bahwa perempuan nanti akan punya 3 tugas dari Allah. Hamil, melahirkan, menyusui, karena akan terkait dengan apa? Oh, kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana kemudian kita bisa menjaganya? Karena salah satu developmental text adalah kita menerima kondisi fisik kita. Bagaimana kemudian kita bisa menjaganya, memanfaatkannya, tidak kemudian membiarkannya. Contoh kasus anak-anak, kalau kalian haidzah, kalau anak-anak sudah biasa ya, setiap yang terutama yang perempuan kalau haidzah ke sekolah membawa seperangkat alat khas perempuan. Jadi nggak boleh malu untuk ganti pembalut demi nilai kesehatan gitu. Dan harus sudah paham toharohnya, bagaimana membuang pembalut dengan tidak sembarangan, tidak kemudian masuk toilet ada merah-merah di pojokan. Oh enggak, itu enggak mencerminkan pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana kemudian kita bisa membangun relasi dengan orang tua, menjadikan orang tua orang pertama ketika kita pengen curhat selain kepada Allah begitu. Jangan sampai kita punya problem cerita ke teman, cerita di sosial media, orang tuanya tidak tahu. Jangan anak-anak. Yang pertama itu sharing sama, mama nggak pernah ada. Tunggu dulu. Gunakan waktu-waktu dong. Ini kan posisinya kan banyak di rumah. Ya bantu pekerjaannya mama dong, biar kemudian hari libur, habis sholat duha, druso, tahun druso. Druso itu kita nyantai-nyantai ya, boleh duduk berselonjor. Mama minta waktu sebentar, boleh ngobrol nggak? Termasuk dengan ayah.
Bagaimana kemudian ayah, ya boleh masuk, aku mau cerita. Harus berani, karena salah satu tugas perkembangan remaja adalah bagaimana sisi emosional dengan orang tua itu kemudian terjalin dan kita bisa nggak ada mama papa, ya nggak apa-apa. Aku tetap bisa menjaga amanah dari mama dan papa. Kemudian juga teman-teman, bagaimana kita bisa merencanakan bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Sudah mulai harus paham, tanggung jawab itu sakjane apa toh? Jangan sampai maaf ya nak, bangun tidur, hello tadi pagi, yang merapikan tempat tidurnya siapa? Juga gitu ya, maksudnya kita harus punya teman-teman atau lingkungan yang mendukung kita. Nantinya kita mau jadi apa gitu. Misalnya kalau mau jadi hafiz Quran gitu ya, berarti kita harus punya lingkaran-lingkaran yang lingkaran-lingkaran yang sama gitu ya. Punya visi tentang hafiz Quran dan seperti itu dan sebagainya, seperti itu. Ya sangat ini anak-anak ya, maksudnya bisa dipahami ya begitu anak-anak sampai sekarang, sampai dari tadi kita mulai sampai pada titik ini gitu ya, semoga bisa dipahami gitu dan bisa membangun prinsip atau konsep diri gitu, bisa menjadi orang yang kuat mentalnya di masa mendatang begitu ya Bu ya. Yeah. Terus ini ada topik yang terakhir yang tidak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya gitu ya, mengenai bagaimana ketika remaja kita mulai merasakan jatuh cinta begitu Bu. Ya, seru banget kan yang sesi terakhir ya. Begitu. Ya, mungkin nanti udah lama nggak apa-apa Bu karena ini spesial gitu ya mengenai jatuh cinta dan mungkin anak-anak juga sedang atau ada yang mengalami mengenai jatuh cinta gitu. Barangkali Bu Lisa bisa memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan gitu atau misalnya bagaimana kita bisa membatasi diri dan sebagainya. Seperti itu Bu. Ya. Teman-teman kalau yang bahas mengenai hubungan interpersonal, di dalam hubungan interpersonal dengan lawan jenis, kalau kita berbicara tentang merah jambu ya, virus pinggi-pinggi begitu. Yang pertama teman-teman bisa ingin menyampaikan bahwa fitrah manusia itu memang mencintai dan dicintai. Wah, gitu ya. Jadi kalau memang kita jadi kalau kita itu perempuan lihat laki-laki ganteng kok deg-degan, itu satu normal, maka syukuri. Iya, betul. Laki-laki lihat perempuan yang deg, terus malam keinget, syukuri dulu bahwa Allah memang memberikan rasa itu. Dan Islam alaih semua sudah ada pada yang ditinggalkan Rasulullah gitu ya, pada aturan-aturan Allah, pada Al-Quran dan pada sirah kita bisa belajar. Nah, kalau terkait dengan cinta, saya biasanya selalu mengambil topik dari Quran surah Yusuf ya. Allah itu sudah menggariskan teman-teman, memberikan contoh nyata bahwa memang tidak salah gitu ya. Kalau orang mengatakan love is blind, apa itu Bu? Love is blind Bu. Anak-anak pada cinta itu buta gitu ya. Kalau udah cinta itu pokoknya dia yang terbaik. Seriously, nanti kalau sudah SMA lihat yang lebih ganteng, pinter, solih, yang kemarin mah lewat gitu ya. Begitu kuliah, lihat yang lebih tajir, pinter, solih, ya lewat lagi gitu. Berarti buaya, enggak juga, normal gitu ya. Jadi itu harus diingat. Nah kemudian juga bahwa ternyata memang ketika orang sudah jatuh cinta, segalanya bisa wow. Orang bisa berbuat luar biasa demi meraih cintanya, demi mendapatkannya. Maka kalau ada istilah, wah cinta ditolak, nangis gulung komeng gitu ya, golok bertindak, wah dukun juga dia digerakkan dan sebagainya. Ya, Al-Quran mengajarkan, nanti kita bisa belajar bareng. Begitu sudah kemudian suka dengan seseorang, dinasehati nggak bisa, iya gitu ya, karena bagi dia ini orang TOP PGT sedunia, nggak ada lawannya, iya. Nah kemudian juga ternyata memang cinta itu akan membius, iya. Ingatnya sama dia, nggak lupa-lupa, begitu ya, iya. Nah, solusinya apa? Islam juga sudah menyediakan, karena Islam itu agama yang sempurna, agama yang memberikan pelajaran laku hidup manusia harus bagaimana sempurna. Nah, saya biasanya maturnya, ayo belajar aja teman-teman pecinta novel. Kalau belum membaca Quran surah Yusuf sampai selesai,
Wah biasa sudah sering kata, bukan, dipahami, dibuka tafsirnya, dimengerti, kita jadi akan tahu loh nak, kalau belum baca itu berarti belum menyelesaikan novel kehidupan yang bernama cinta, kalau saya suka bercanda. Jadi teman-teman, kalau orang Jawa bilang witing tresno jalanan saka kulino ora ono liya gitu ya. Jalanan saka kulino itu betul juga. Jadi kalau kita bicara cinta, yang pertama anak-anak syukuri karena memang itu anugerah dari Allah. Cinta itu anugerah menyapa hati, dan ingat yang disapa hati. Cinta bukan wilayah otak. Cinta itu wilayah hati. Maka pengendalinya juga adalah hati-hati yang bersih, bukan otak. Itu satu. Yang kedua, karena kita tahu bahwa cinta itu anugerah dari Allah, tetapi harus dimanajemen agar tidak diperbudak cinta. Ya, kita tetap harus menjadi orang yang mampu mengendalikan rasa. Tidak nabrak-nabrak gitu ya. Tidak kemudian, ya gua kan sukanya dia, nggak ada. Oh, no, tunggu. Jangan sampai kemudian karena kita sudah jatuh cinta, segalanya tuh terlihat baik. Dia kayak enggak punya elek gitu loh, enggak punya. Pokoknya dia sempurna, ala sempurna dari Hong Kong gitu ya. Enggak gitu. Karena manusia pasti punya sisi, ada yang hitam, ada yang putih, dan itu manusiawi. Nah, yang ketiga, berarti bagaimana nanti kita membicarakan solusinya agar cinta itu tepat. Tepat waktu, Kalau masih SMP, kalau Bunda Lisda sih suka bercandanya gini, yuk dibawa ke KUA saja, nikahin. Ya belum ya, kalau belum nggak usah deket-deket gitu ya. Tepat orangnya. Itu kok bisa jatuh cinta ya, padahal perempuannya aja kayak gitu, suka merokok, laki-lakinya tatonan, nggak sholat, kok bisa ya? Tepat orangnya loh. Gimana nggak jatuh cinta ustazah? Orang-orangnya itu solih, hafalannya aja 15 juz, ganteng, pinter, tepat orangnya, tapi waktunya belum saatnya. Tepat waktu, tepat orang, tepat situasi, dan juga harus tidak dimiliki orang lain. Jatuh cinta pada suami orang gitu ya. Itu masih jauh ya, karena kalian masih remaja. Nah, maka teman-teman, karena memang cinta itu anugerah, cinta itu dari Allah, siapapun pasti ketika hatinya disapa greng. Sirahnya Nabi Sulaiman ya ketika Bilqis datang, karena ada air kan otomatis ya dinaikkan bajunya Nabi Sulaiman, sir sekelas manusia pilihan Allah. Maka kalau kemudian kalian bertemu dengan seseorang, cantiknya, gantengnya, kalimat pertama alhamdulillah, normal. Selanjutnya harus di manajemen. Nah, dari Nabi Yusuf teman-teman, kalau dalam sirah kalian sudah hafal ya, Nabi Yusuf itu di apa namanya? Periode setelah dilempar oleh saudara-saudaranya ke sumur, diangkat oleh kabilah, dijuallah ke keluarga Al-Aziz, salah satu pemimpin pada waktu itu, yang kalau ahli tafsir menyampaikan istrinya itu bernama Yulaiha gitu ya, atau istri penguasa Al-Aziz, dan memang Witeng Tresno jalaran kulino, dan memang Nabi Yusuf itu wow gitu ya, ganteng, baik. Nah, bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang ganteng. Kalian kalau di sini OSISnya namanya apa? Juga OSIS. Iya, nah, ketika kegiatan di OSIS, Mas itu loh kalau mimpin rapat keren gini-gini. Iya wajar kalau kemudian hari ini rapat. Yes, semangat 45. Ya karena emang orangnya baik. Iya. Jalanan kulino dengan kebaikan bisa, dan itu terjadi. Allah mempercontohkannya iya. Perempuan istri Al-Aziz karena melihat kebaikan-kebaikan itu kemudian, apakah kemudian Nabi Yusuf tidak memiliki rasa yang sama? Hamabihi wa hamabiha, yang bilang Allah, bukan Bunda Lisda, buka Al-Qur'annya. Rasa hati, lu baik, lu juga baik loh ya. Jadi baik ketemu baik,
ya wajar kalau saling suka gitu. Iya, benar-benar. Jadi kadang-kadang memang ya tepat orang, tapi tidak tepat situasi, nggak tepat waktu begitu. Dan kemudian apakah kalau orang baik ketemu baik? Karena kalau tidak bisa menguasai jadi bucin betul, budak cinta betul. Dan ini terjadi pada perempuan istri Al-Aziz. Karena nggak mampu mengendalikan diri. Di Al-Quran teman-teman lihat. Kalau Bunda Lisa suka bilang kayak sinetronnya film India gitu ya. Bayangkan dia istri pejabat pada waktu itu. Ketika sedang berdua dengan Nabi Yusuf alaih, ditutuplah pintunya. Karena apa? Diperbudak cinta. Aku mau dengan kamu, begitu. Ditutuplah pintunya, dirayulah. Sementara Nabi Yusuf yang juga hamabia dalam Al-Quran, hatinya juga suka sebenarnya, tapi kan gak diperbudak. Laula ar'ana burhana Rabbi, Allah tuh mengingatkan ketika hati tidak diperbudak cinta, karena garis vertikal dengan Allah kuat, nanti solusinya adalah bagaimana ketika mengendalikan, ya harus meningkatkan ibadah, tilawah dijaga, sholat dijaga, saumnya dijaga. Itu bagian dari menggiling rasa tadi. Nabi Yusuf langsung, oh no, ini tidak boleh. Tapi bagi yang bucin, kalau udah diperbudak cinta seperti perempuan istri Ais, bayangkan itu perempuan loh ya, nutup pintu ngejar-ngejar Yusuf, itu kan Al-Quran yang bilang. Nabi Yusuf yang tidak diperbudak cinta nggak mau, padahal cuma berdua loh, kan kalau berdua yang ketiga setan. Nabi Yusuf nggak mau, berlarilah ke pintu persis kayak film India gitu. Lari sampai pintu, buka pintu, seret. Dan di Al-Quran luar biasa. Diperbudak cinta itu energi untuk menghalalkan segala cara. Dari mana Bunda Lisa bisa bilang begini? Ketika baju Nabi Yusuf robek, itu kan Al-Quran ya. Ditariklah Nabi Yusuf, kena baju bagian belakang, bajunya robek. Mas, Mbak, kalau kita pakai baju, Bunda lari, dikejar Usbaki, kemudian baju Bunda Lisda bagian belakang ini robek. Satu, kira-kira Bu Lisda larinya itu set gitu ya. Oh, lari-lari kayak di film atau lari sprint gitu. Karena nggak mau melakukan kezoliman, nggak mau mendekati zina. Kira-kira yang lari slowly atau lari yang memang kita takut, pasti larinya karena banter takut, gitu. Iya. Harus sprint gitu. Kemudian ketika Usbaki sampai bisa merobekkan baju Bu Lisda, itu kira-kira nariknya begini atau gitu. Pasti dengan sekuat tenaga. Jadi orang yang bucin itu energinya untuk melakukan pendekatan pada zina itu pasti besar. Nah inilah kemudian yang Allah ingin memberikan percontohan bahwa orang yang buta cinta itu ini loh, sama ininya mati sampai bisa melakukan itu. Apa salah saya di situ? Enggak. Orang kalau sudah gelap mata, yang love is blind, cinta itu buta, kan dalam ayat begitu sampai di pintu ditarik, krek, pintu terbuka, Al-Aziz datang, langsung beralibi kok. Maka orang jatuh cinta itu nek kakean alasan, Ustazah, aku gak suka banget, mbak dikini, gak bisa Ustazah ini. Kok kan alasan? Iya, Al-Quran mencontohkannya begitu. Langsung kan bilang, apa yang mau kamu lakukan pada orang yang karena istri Al-Aziz bukan perempuan yang gak cerdas loh. Langsung mencari 1001 alasan. Gak sampai di situ Allah memberikan contoh. Para wanita-wanita stalking terus, dia ngapain ya? Nge-like ya, ya jelas hati kita akan tergoda seumur hidup. Nah, iya. Konsepnya dalam Islam itu Nabi Yusuf di penjara. Berarti kita memenjarakan hati kita dengan apa? Meminimalisir komunikasi. Tidak penting, tidak perlu, jangan. Kalau memang perlu silahkan. Tapi jaga hati. Kalau enggak usah.
Aku ikut kalau kamu ke sana. Malah melu, piye kapan lali nih gitu ya. Kalau statusnya dia kita buka tiap hari, Nak, itu gimana gue gak suka. Ini sudah mengharamkan lagi liburan begini baru sepekan 2 kali. Piye ya kamu buka terus sampai carane lali gitu. Nah makanya kalau kita bicara usia satu cinta itu anugerah, disyukuri, bisa jatuh cinta, menyenangkan, romantikanya begitu. Tapi Allah sudah pernah memberikan percontohan, Mas Mbak, hidup di dunia itu sebenarnya laku hidup yang di dalam Al-Quran sudah ada kok. Semua problematika. Jadi jatuh cinta tuh sampai kiamat pasti ada. Solusinya mana? Ya ambil Quran dong. LGBT tidak mungkin hilang. Kalau ada yang bisa mengatakan LGBT hilang dari muka bumi, Allah sudah menuliskannya, ada kisah Nabi Lut, ya tetap ada. Lantas bagaimana? Ya berarti harus dimanajemen. Bagaimana kita harus takut. Orientasi seksualnya tidak boleh salah. Oh, bagaimana kemudian kok aku nggak pernah bisa melupakannya ya Us? Ayolah. Unfollow, hapus dia dari. Lah nanti kalau misalnya aku pengen ngechat gimana? Ya nanya sama teman, aku minta nomornya ini dong, habis itu dihapus lagi. Ya malu loh, lebih malu atau lebih menangin malunya atau lebih menangin hatinya kita sendiri gitu ya. Jadi kalau nggak penting, nggak perlu, nggak usah. Termasuk teman-teman, mohon maaf. Nah terus nanti kalau aku dikira gaya, oh enggak ada gaya gitu ya. Karena ini hati kita yang harus menjaganya. Kira-kira gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Ya, karena kalau jaga nih orang lain, dan jangan nyari-nyari info nggak penting. Ada apa. Deketi adiknya, ada gitu. Dan satu hal ya teman-teman, Allah itu memberi otak dan hati, sekali lagi ingat-ingat otak dan hati. Wilayah otak berbeda dengan wilayah hati. Sesuatu yang kita sudah tahu tidak bisa kita kendalikan, bukan karena otak kita tidak paham, tapi karena hati kita yang nggak kuat untuk itu. Maka pengendalinya ya pengendali wilayah hati harus tetap divertikalkan dengan Allah. Kira-kira begitu, Us? Ya, alhamdulillah, Masya Allah, sangat membuka mata kita ya, membuka mata dan hati. Ya, Masya Allah, semoga seperti itu. Amin. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian, sungguh sangat luar biasa kalau sudah sendiri yang menyimak tulisnya gitu ya. Semoga nanti anak-anak juga bisa mengambil pelajarannya. Ya, jadi mungkin saya bisa ulas sekali lagi gitu ya. Jadi ibarat hidup ini adalah sebuah perjalanan gitu. Kemana kita, tujuan itu kita harus tahu. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau ke tempat yang dingin, kita nggak bawa jaket gitu ya. Perkapnya ya, Us? Perkapnya harus lengkap. Betul. Amunisinya betul. Juga. Sesuai dengan tujuan kita mau kemana gitu. Dan kita tidak bisa memungkiri ketika selama perjalanan kita akan menemui banyak rintangan gitu ya. Betul. Barangkali di jalan mobilnya bannya bocor gitu. Terus misalnya harus masih nyasar-nyasar dan sebagainya. Dan itu yang harus kita siapkan dari sekarang gitu ya Bu. Jadi kita ketika ban bocor itu kita udah siap, ada ban serep gitu. Kalau misalnya kita kesasar, kita harus seperti apa gitu. Menyiapkan plan-plan selanjutnya seperti itu. Tapi jangan sampai kita sama sekali nggak ada persiapan. Jadi akhirnya nyasar nggak karuan, tujuan nggak jelas, dirinya wes mbuh piye kayak gitu dan sebagainya. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang begitu. Ya, terima kasih Bu Lisa atas segala pencerahannya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan anak-anak sekalian di rumah begitu ya. Semoga bisa mengambil pelajarannya. Setelah ini silahkan anak-anak ini ya persiapan sholat Jumat buat yang laki-laki. Sekali lagi terima kasih Bu Lisa atas kehadirannya pada hari ini dan berbagi pengalaman dan insight pencerahan gitu ya untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri ya. Barangkali ada closing statement untuk anak-anak Bu. Enggak, Us. Selamat aja buat anak-anak. Selamat mengisi hari-hari. Ingat ya Mas, Mbak, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa terulang. Maka penyesalan selalu berada setelah kita melaluinya. Semoga tidak banyak penyesalan yang ada. Ya, amin. Selalu berusaha yang terbaik dan semoga kenangan-kenangan kita juga kenangan yang baik. Kalau toh ada yang tidak baik, maka segera diperbaiki. Ya. Gitu. Mantap, luar biasa, Allahu Akbar. Langsung saja saya akhiri dan saya kembalikan ke MC Ustaz Iyut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.